Welcome ya guys, kembali lagi di channel Squee Blast. Di sini saya tidak akan bermain video game atau game-game lainnya. Di sini saya akan mengasih tutorial cara menggunakan Google Drive atau yang lainnya. Di sini saya mengasih tutor cukup simpel, tidak yang susah amat. Untuk ya ini hanya pemula saja lah. Untuk pemula, kalian jangan lupa masuk ke Chrome kalian, terus masuk ke email kalian. Di sini saya memakai email Gmail dari SMK saya, yaitu SMK Telkom Purwokerto. Ya, terus langsung aja, misalnya untuk storage-nya ini bebas. Biasanya yang email Gmail atau email yang biasa itu hanya maksimal penyimpanan storage-nya itu mencapai 15 GB sampai 25 GB. Untuk saya ini unlimited, jadi bisa sampai per giga atau per TB sepertinya. Ya, jadi kita langsung mulai dari sini nih. Ini ada file upload, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, untuk more, Google Drawing, Google My Map, Google Site, Google App Script, Google Jamboard. Nah, untuk pertama kalian bikin folder dulu. Misalnya kalian bikin folder, ini untuk contoh aja ya, contoh folder. Nah, di My Drive ini kalian langsung ada ini contoh folder. Jadi terus kalau kalian mau upload file, misalnya mau upload file tentang file-file kalian, misalnya kalian mau upload pelajaran atau PDF, file PDF, file gambar atau yang lainnya, kalian bisa dengan file upload. Nah, misalnya di sini kita masuk ke sini, terus klik kanan, atau bisa juga dengan name. Ini ada file upload, sama aja sepertinya, tapi biasanya saya menggunakan klik kanan. Saya klik kanan, terus file upload. Kita misalnya mau upload ini, kalian open, terus langsung masuk. Di sini juga bisa kalian drag and drop, misalnya dari sini ntar ke download. Saya akan drag and drop sebuah file, misalnya kita yang simple saja, misalnya ini, kita tinggal drag and drop ke sini dan dia langsung masuk ke sini. Oke. Untuk meng-share kepada teman kalian atau guru kalian, bisa saja dengan klik kanan, terus get link atau share. Biasanya saya di sini menggunakan ini get link, dan di sini ada share with people and group, the one has been added, get link, dan ini copy linknya, kalian bisa copy. Dan untuk kalau untuk yang ini cuman yang bisa membuka link kalian itu adalah yang cuman mempunyai copy link dari kalian. Misalnya di copy terus kalian kirim ke teman kalian atau ke guru kalian, dan ini yang bisa buka cuman yang dari ini saja. Dan untuk ini adalah, kalau yang ini sebenarnya universal. Misalnya saya kan menggunakan email dari Telkom atau dari SMK saya, jadi saya biasanya menggunakan ini. Jadi selain format ini, dia tidak bisa membuka file-file saya atau membuka file-file dan mengobrak-abrik file saya, itu tidak bisa. Dan yang ini public, jadi misalnya bukan email dari Telkom itu bisa, misalnya email biasa mengakses email saya itu bisa dengan ini, terus di copy. Dan di sini ada viewer, komentator, dan editor. Dan ini adalah suatu opsi, yaitu yang pertama opsinya untuk viewer itu cuma bisa dilihat, misalnya file ini cuma bisa dilihat. Dan untuk yang komentator itu bisa dikomen, misalnya untuk yang bisa komen, untuk yang cuma mau dikomen dan nggak mau cuma dilihat doang dan mau dikomen, itu bisa dengan ini. Itu misalnya misalnya kalian mau upload gambar apa terus mau dikomen, dengan ini juga bisa. Kalau mau di editor ini juga bisa juga, misalnya kayak untuk perkuliahan atau sebagainya, itu dengan editor. Dan misalnya kan
dosen kalian mau suruh mengedit, kan kalian membuat suatu file dan dosen kalian disuruh untuk membenarkan menggunakan editor. Jadi misalnya udah upload file nih, dosen kalian mau membenarkan misalnya ada yang salah, terus dosen kalian tinggal edit, misalnya tinggal dibuletin lah apa yang salah, nah itu direvisi lah ini kan. Kalau udah tinggal copy terus down, nah, udah gitu. Oh ya, dan untuk Google Doc, Google Sheet, Google misalnya akan saya jelaskan berikut ini bentar. Untuk Google Doc itu sama dengan apa ya, Microsoft Word ya, ini Microsoft ini mana Microsoft, nah ini bisa juga dengan Microsoft Word, itu sama dengan Microsoft Word, tapi ini Word, Google Word, Wordnya versi Google gitu. Jadi misalkan mau bikin, misalnya kita bikin aja, nah kalau udah bikin itu langsung, nah ini bisa mengetik online berbarengan dengan teman kalian atau guru kalian atau keluarga kalian atau siapapun lah. Misalnya kita mengetik apa aja bisa di sini. Oke. Di sini juga bisa share. Oke, bisa share. Share juga bisa di editing, viewing, casting. Juga bisa mengupload gambar, misalnya upload gambar di sini, atau bisa di drag and drop juga bisa sepertinya bisa di drop. Kalau kalian mau save, kalian tinggal ke ini, klik file terus download ininya. Terus kalian untuk yang kedua yaitu Google Sheet. Ini seperti Microsoft Excel-nya Google gitu. Jadi misalnya kita klik, nah, ini misalnya digunakan untuk guru-guru kalian biasanya untuk mengisi nilai rapot kalian atau nilai-nilai keseharian kalian, itu bisa juga. Dan ini juga bisa diedit bareng-bareng, bisa dikerjakan bareng-bareng, bisa mengisi bareng-bareng juga bisa dengan kalian, dengan teman kalian, dengan keluarga kalian, dengan guru kalian. Biasanya ini dikerjakan murid-murid sama guru kalian. Kalau mau save tinggal sama aja kayak tadi sebenarnya, tinggal download atau PDF atau sebagainya. Share juga bisa, share publish to web juga bisa. Oke, saya hilang. Now, untuk Google Slide ini seperti PowerPoint-nya Google. Dan ini bersifat online ya, ini harus online, tidak bisa pakai offline. Misalnya kalian mau mengedit ini offline tuh tidak bisa. Nah ini bisa diklik, bisa diedit, bisa diisi, bisa di slideshow juga bisa seperti PowerPoint pada umumnya. Di save, kalau nge-save video sama aja tadi, file terus download PDF, PPTX, biasanya PPTX atau PDF. PNG.image juga bisa. Oke. Oh ya, ini Microsoft juga bisa. Misalnya kalian males bikin ribet-ribet, terus time-nya ada banyak di sini, tinggal kalian pilih satu-satu. Oke. Kalau mau pilih tinggal klik aja. Ini langsung auto. Oke, kita silang dulu. Untuk Google Form, ini ada 3 opsi. Yang pertama Google blank form, blank quiz, dan form template. Maksudnya blank form itu form yang biasa, form yang kosong, form yang belum ada isinya. Kalau blank quiz itu sepertinya bentar, oh ya, ini biasanya untuk mengerjakan soal kalian. Biasanya guru-guru mengasih untuk mengerjakan soal atau mengisi daftar hadir dan sebagainya. Itu bisa juga. Saya tidak tahu jelas karena ini saya hanya menjelaskan
dasar-dasarnya saja. Ke more, terus kalian ke Google Draw. Nah, di sini Google Draw juga bisa untuk menggambar. Sepertinya bisa menggambar bareng, juga bisa menggambar bareng. Misal kita mau menggambar kita yang mau apa ya? Ini bisa dilakukan dengan bareng bersama-sama bersama teman kalian atau dan sebagainya. Untuk Google My Map ini sebenarnya saya tidak tahu penting atau enggak. Ini sebenarnya sama dengan Google Maps, cuman sepertinya ini bisa ditandai atau diedit atau di apa-apain, saya tidak tahu juga. Jadi kita senang aja. Untuk Google Site juga sama, ini sebenarnya untuk masuk ke Google Site. Nah, ini juga bisa di-upload image, bisa tulis tangan juga, upload text box, image, embed, itu dari Stripe juga bisa. Ini bagus ini. Ini seperti Figma. Kalau kalian belum tahu Figma, kalian search saja Figma itu apa. Itu bakal muncul Figma itu apa. Kalian more, terus kalian ke Google Apps Script. Ini biasanya untuk anak-anak RPL. Kalau kalian belum tahu RPL juga kalian bisa search RPL itu apa. Sebenarnya RPL itu ada singkatan dari rekayasa perangkat lunak, atau berhubungan dengan pemrograman jaringan, pemrograman aplikasi, software, dan sebagainya. Nah, untuk tool support ini biasanya ini digunakan juga pada guru-guru kalian yang malas bikin Google Form. Ini juga bisa. Nah, biasanya guru kalian akan mengupload gambar satu gambar di sini, terus di bawahnya ada pertanyaan. Ya, saya upload gambar. Saya upload gambar ini misalnya. Ini bisa diatur kemudian dan mana gitu sini. Terus biasanya gurunya masih textbook. Terus apakah gambar di atas itu kalian bisa juga bisa pindahin. Oke. Nah, teman kalian bisa, ini juga bisa dikerjakan bareng-bareng sama teman kalian. Misalnya teman kalian punya jamboard atau jamboard dari HP juga bisa. Seperti ini berlaku opsional sebenarnya. Ini bisa misalnya tips edit, misalnya pakai pen ini juga bisa. Misalnya ini apakah kemudian misalnya berkarya bareng-barang yang misalnya belum tahu tentang apa itu gambar ini. Misalnya ada yang menyebutkan game, ini bisa juga, atau bisa menyebutkan game plagiat atau yang lainnya. Biasanya menggunakan ini karena ini lebih jelas, jadi bisa ketik lebih jelas game dan punya kalian juga bisa dipindah-pindahin sama teman kalian. Misalnya kalian sudah mengetik ini dan teman kalian bisa memindahkan ini gitu ya. Jadi ya kalau rusuh itu maklum, di mana-mana pasti ada yang rusuh, ada yang enggak. Oke, ada lagi kah? Nah, untuk Share With Me ini sebenarnya ini apa ya? Jadi teman kalian ada yang nge-share
share ke kalian. Itu bisa aja ini share, nah, misalnya ini share with me, atau kalian membuka file-file dari teman kalian, itu bisa juga muncul ke sini gitu. Nah, untuk recent ini yaitu file-file yang baru saja kalian buat atau bikin akan muncul di sini, itu yang paling baru. Dan untuk trash ini adalah sampah gitu. Yang namanya saya trash itu ada logo sampah, ya kantong sampah. Ini misalnya file-file yang sudah kalian hapus, misalnya dari 30 hari yang kemarin atau dari hari-hari sebelumnya kalian bisa menghapus satu video atau satu file PDF atau yang lain-lain, itu akan muncul di sini tapi dalam kurun waktu 30 hari after. Jadi kalau udah 30 hari itu kalian file ini akan terhapus dengan sendirinya dan permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, untuk di bawah ini ada storage. Nah, untuk storage ini yaitu dia bisa menghitung total penggunaan drive kalian atau drive email kalian. Misalkan menggunakan untuk menyimpan foto-foto yang besar, video-video yang besar, itu bisa disimpan ke sini, tapi ada maksimalnya. Kalau mau yang lebih bisa bayar juga. Oke. Jadi kalau sudah jelas, saya mengucapkan sekian dari saya. Bila ada kesalahan, sekalian komen dan kalian tanggapi saja. Bisa kalian komen negatif, positif, itu bebas, terserah kalian. Saya ingatkan, ini saya bukan bermaksud apa-apa, ini hanya untuk pemula, misalnya orang-orang awam yang belum tahu tentang Google Drive. Di sini saya menjelaskan hanya untuk yang pemula-pemula saja. Biasanya ini untuk SD, SMP, maybe ya sekolah-sekolah dasar yang masih di bawah umur, yang belum tahu, misalnya yang belum tahu menggunakan Google Drive, itu bisa dengan ini. Misalnya teman kalian bingung cara menggunakan Google Drive, misalnya teman kalian disuruh upload file kalian ke Google Drive, tapi teman kalian itu bingung upload kemana, uploadnya gimana, upload kemana, itu bisa saja lihat video ini. Jadi sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.